Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Aku bakal kasih pengalaman aku pertama kali naik Scoot. Tapi aku langsung dapat pengalaman buruk, bagasiku ketinggalan di Singapura. Kalian pengen tahu ceritanya, langsung ikutin aja. Jadi ini aku udah sampai di Narita Airport Terminal 1. Aku sampai itu sekitar jam setengah 7 pagi kayaknya, setengah 7 pagi. Karena penerbangan aku itu di jam 8.15 dari Narita. Kurang lebih seperti ini pemandangan antrian untuk check-in. Jadi karena aku bawa bagasi lumayan banyak, jadi aku antri dulu untuk drop bagasi. Dan aku juga nggak bisa web check-in ya. Tadi itu mau web check-in pakai mesin, cuman nggak bisa. Jadi aku langsung masuk ke sini aja. Jadi ini tuh pagi banget. Jadi penerbangan jam 8.15, harusnya nanti sampai di Singapura itu jam 14.25. Nah, aku udah sampai di counter check-in. Oke, ini aku udah selesai check-in, jadi aku udah langsung masuk. Seperti yang kalian lihat, hampir semua tokonya itu masih tutup, belum buka. Karena memang ini pagi banget sih aku kesini, karena penerbangan aku flight pagi. Jadi ya nggak bisa belanja. Kayak aku belum sempet cek sih untuk kombini atau supermarketnya, karena kan aku kebetulan juga belum beli sarapan tuh. Cuman karena waktunya udah mepet nih, aku juga agak takut ketinggalan pesawat. Jadi aku langsung aja cari gate-nya. Nah ini seperti yang kalian lihat di kiri jalan itu drugs duty free itu juga masih tutup. Jadi rata-rata tuh bener-bener masih tutup. Jadi kalau kalian misalnya berangkat pagi-pagi kayak aku saranin sebelum kalian ke bandara mending beli bento deh. Buat kalian makan mungkin di gate atau gimana. Karena bener-bener nggak ada waktu untuk kalian belanja dulu. Karena ini mungkin penerbangan pagi ya, jadi rada cepet-cepet. Ini aku langsung mencari gateku. Sebenarnya aku pengen ke kombini dulu, cuman udah nggak ada waktu. Nah, ini dia gateku kayaknya 32. Bukan ya, masih ke depan. Oh bener itu gateku. Ini aku masih agak jalan. Nah, ini toko oleh-oleh kan, cuma ya itu karena terlalu pagi jadi belum buka. Nih, tuh. Rencananya padahal aku ke toko souvenir ini untuk mungkin beli beberapa oleh-oleh. Cuma karena kepagian, jadi nggak bisa. Oke, jadi gate aku tadi yang 32 yang banyak orang itu. Kita langsung aja ke gate-nya. Dan ini kan harusnya berangkat 8.15 ya. Nih, aku sampai di sini jam 7.24. Jadi setelah aku selesai check-in, imigrasi, bagasi semuanya itu 7.15. Ini kurang lebih tiketku. Jadi pastiin dapat 2 ya, karena nanti kan aku transit di Singapura tuh. Kalau berdasarkan dengan schedule itu aku harusnya transit time-nya itu dapat 1 jam 30 menit. Cuman aku mendapat kabar buruk lagi nih sebelum aku berangkat. Oke, nanti bakal aku spill ke kalian. Tapi aku mau ajak kalian jalan-jalan dulu nih di sekitar gate aku. Oke. Aku sebenarnya cari kombini, cuman karena nggak ada dan aku agak sedikit lapar. Di sini cuman ada cuman ada vending mesin es krim sama minum. Jadi ya mau gimana lagi, jadi aku cuman beli es krim sama minum aja. Ini aku beli es krim, masih antri. Dan es krimnya itu juga nggak semua ada. Di layar tuh biasanya di input kok yang mana yang masih ada. Sebenarnya yang kulin itu enak banget, cuman nggak ada, jadi aku beli yang lain aja deh. At least ada masuk makanan. Nah, kayak aku udah proses deh. Aku ngabisin koin juga. Nah ini aku udah dapet es krimnya. Sekarang aku mau ngantri minum. Ini banyak pilihan. Aku masih bingung juga nih mau beli minum yang mana. Kalau nggak salah aku beli minum yang agak kecil, karena memang biar nggak terlalu berat gitu di tas. Oke, udah selesai. Aku bakal balik lagi. Jadi aku beli milk tea. Ini aku sekarang bakal balik lagi ke gate. Jangan lupa koin-koinnya kita masukin. Nah ini paspor.
Nah ini dia nih es krimnya. Ini lumayan mengenyangkan sih. Jadi bisa aku pakai pengganjal sebelum aku berangkat. Nih, beli yang rasa coklat. Karena bad newsnya adalah kita nanti masuk pesawat itu nggak boleh bawa makanan. Jadi harus beli makanan di pesawat. Jadi kayak mungkin minuman kayak boleh deh, minuman kemarin tadi juga kemarin aku bawa itu nggak apa-apa sih, nggak ada teguran, berarti aman. Kayak makanan itu nggak boleh. Kayak misalnya kalian beli Starbucks, minuman cup gitu harus dihabisin pas di gate. Jadi better habisin dulu deh makanan kalian. Ini aku udah kelar dan kalian tahu ini aku delay. Kayaknya ada sejam deh delay. Ini aku delay, jadi giri-giri banget nanti, mepet banget waktu pas di Singapura. Jadi mungkin cuma punya waktu 30 menit aja. Jadi kan aku berpikir aku kayaknya bakal makan di Singapura deh, tapi kayaknya ini aku nggak ada waktu karena emang ini udah telat banget. Jadi delaynya sekitar 1 jaman. Jadi mungkin aku berangkat itu kalau nggak salah 9 sekian lah. Ini aku udah mulai masuk ke pesawat. Nih. Jadi delay ya. Jadi nanti di Singapore Airport aku nggak akan bisa beli makanan. Jadi mungkin aku cuma punya pilihan beli makanan di sini. Nah, biasa sebelum kalian masuk siapin boarding pass, paspor kalian, cek kursinya gimana. Nih aku lagi ngeliatin ke pramugarinya. Jadi dia kasih tahu nih kalian kalau mau ke kursi itu lewat sini gitu. Oke, ini aku antri dulu. Untuk ukuran pesawatnya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Menurut aku ini oke sih, sedang. Karena sebelumnya kan di pesawat sebelumnya itu kecil banget ya untuk kayak contohnya Vietjet. Kalau Scoot nih menurutku lebih luas, lebih oke lah. Ini kayaknya yang berbayar deh yang di depan ini kursi-kursinya. Oke, ditunggu. Aku bakal nunggu dulu nih, masih antri cari seatku. Kebetulan aku nggak bawa bagasi kabin, aku cuma bawa tas ransel aja, jadi lebih gampang, nggak perlu taruh-taruh barang. Jadi cukup aku taruh di bawah kursi aja untuk bagasi barang bawaannya. Oke, aku lagi cari nih mana ya kursiku. Kayaknya agak lama ya karena memang antri. Ya aku juga tanya nih ke staffnya. Salah ternyata di sini. Agak-agak salah. Jadi aku lihatnya yang pas aku berangkat dari Singapura ke dari Singapura ke Denpasar untuk tadi kursinya. Jadi aku balik dan ini yang benar. Nah, untuk kursinya seperti yang kalian lihat tidak terlalu sempit, masih oke banget. Untuk penerbangan sekitar 5-6 jam oke lah. Terus juga hampir sama seperti domestik, nggak ada entertainment, meja seperti biasa ada meja. Terus juga ini berbagai jadi di sini tuh kalian bisa upgrade, misalnya kalian pengen pakai wifi itu bisa banget. Nah seperti yang aku bilang nggak boleh bawa makanan dari luar, jadi aku sempet lihat-lihat nih kira-kira ada makanan yang menarik nggak sih yang bisa aku beli. Ini ada promo juga, lihat-lihat promonya ya, lumayan banget. Untuk harga menurut aku tidak semahal maskapai lain ya, ini masih affordable sih dengan harganya. Nih kan yang paket nih sekitar $15 yang combo, dapat minum, dapat snack kayak coklat gitu, Cadbury itu $15. Kalau mau paket ala carte-nya cuma $12. Nah ini kalau nggak salah ini nggak selalu ada ya yang kayak roti gini, sandwich itu nggak selalu ada. Ini juga murah banget, $9 aja untuk combo. Kalau ala carte-nya $6 aja untuk pop mie. Ini ada snack yang lain nih kayak tortilla, nachos, kok tortilla sih. Ada Pringles, terus juga ada makanan khas Singapura. Kalian tahu nggak sih yang salted egg yang kayak fish chicken yang ada salted egg-nya?
Oke, terus juga ini ada bir. Kalau kalian pengen minum bir, soft drink itu lengkap. Tuh soft drink ada cola, Minute Maid, ada air putih juga. Untuk anak-anak juga ada snack. Nih aku sempat beli Pringles cuman aku nggak shoot ya. Nih ada. Nah ini nih yang aku bilang itu yang viral di Singapura. Wine juga ada. Nih bir Sapporo juga ada kue. Terus kalau kalian mau wifi itu bisa beli loh di sini $5 aja. Tapi aku nggak coba sih. Tuh. Kalian juga mau ngecas bisa $5. Karena pada saat take off dan landing itu kalian nggak boleh pakai ini ya, apa sih namanya, power bank. Ini juga makanannya kayak gini, cuman seasonal sih itu. Nah ini misalnya kalau kalian pesen pas di aplikasi ya, di website maksudnya sebelum kalian booking itu kalian bisa pilih makanannya. Ini biasalah tata caranya, nggak boleh ngerokok, tata cara pakai seat belt. Nih ini seat, aku pakai Scoot Boeing 787. Nih untuk penjelasannya. Jadi lengkap banget sih. Jadi di sini sih kalau kalian misalnya urgent harus menghubungi seseorang atau kerjaan itu bisa. Nah ini aku coba yang $16 tadi yang kalian bilang, yang tadi aku bilang sorry. Itu yang combo dapat minuman, dapat coklat sama dapat makanan. Nah ini kurang lebih kamar mandinya kayak gini. Toiletnya ada tisu, kalian bisa buang di sini. Terus lengkap lah ada kacanya juga. Nih, terus nanti yang biru itu kalian tinggal scan aja tangan kalian kalau kalian mau flash. Ya seperti kamar mandi pesawat pada umumnya ya. Ini tempat toilet tisu lagi. Kalian bisa cuci tangan di sini. Cukup oke. Ingat ya, di sini kalian meskipun di dalam toilet nggak boleh ngerokok ya. Itu juga ada gantungan, misalnya kalian bawa tas. Karena kan misalnya nih kalau kalian ke toilet pasti bawa tas tuh kan, nggak mungkin ditinggal. Ini aku sudah sampai Singapura dan seperti yang tadi aku bilang, aku tuh delay 1 jaman kurang lebih dan aku harus buru-buru. Jadi dari keluar pesawat langsung aja aku ke kanan dan ke gate selanjutnya. Jadi udah langsung nih, gate-nya udah ada, tinggal follow aja. Karena emang udah nggak ada waktu. Nah ini aku tadi sempat bingung, jadi aku antri aja sekarang. Jadi gate tuh di sebelah kanan. Jadi benar-benar nggak usah bingung. Harus, aduh gimana ya waktunya nggak ada lagi. Jadi nggak sempat lewat imigrasi, langsung pokoknya keluar dari pesawat masuk lagi. Nih kayak gini. Jadi kita tinggal tunggu. Dan di Singapura itu gate-nya mungkin beda ya sama gate-gate yang lain di negara yang lain karena kita tuh nggak bisa keluar lagi. Jadi kalau kita udah masuk gate tuh cek lagi ya untuk flightnya udah bener apa belum. Karena kalau kita udah masuk gate, kalau di sini tuh nggak bisa keluar. Jadi aku tuh bingung mau beli makanan tuh nggak bisa kan. Ini aku udah masuk lagi di pesawat selanjutnya untuk menuju ke Denpasar. Nih aku udah kayaknya aku udah selesai deh. Apa aku udah masuk ya, lupa. Ini aku udah mau masuk ke pesawat yang di Denpasar. Ini aku lagi cari kursi. Hampir sama untuk kursinya, pesawatnya juga hampir sama seperti yang sebelumnya. Oh ya, ini aku udah nemu nih. Ini dia nih seat aku. Ya hampir sama kan. Nah ini aku nggak tahu ini apa ya. Jadi kalau kalian tahu mungkin kalian bisa komen. Jadi pas aku udah mau landing di Denpasar itu di pesawatnya tuh kayak gini, kayak rainbow gitu, menarik banget kan. Nih kayak gini. Jadi tanda-tanda mau landing. Kalau kalian ada pengalaman juga atau kalian tahu ini artinya apa, tolong kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oke, ini aku udah siap-siap mau landing di Denpasar. Oke, ini aku udah sampai, udah landing, tinggal aku keluar pesawat. Jadi
Ini aku jelasin ya karena emang sambil jalan. Setelah aku sampai Denpasar, mungkin karena transit time-nya yang sangat amat cepat seperti yang tadi kalian tahu, jadi hanya 30 menit kan. Jadi ternyata bagasiku tuh ketinggalan di Singapura. Itu bad news banget. Nih aku udah kedatangan internasional ya. Jadi ini kan aku belum, nih saat aku record ini tuh aku belum tahu nih kejadiannya bahwa bagasiku tuh tertinggal. Jadi aku masih santai aja berjalan menuju bandara, sudah sampai. Nah ini dia pengalamanku, bagasiku yang tertinggal di Singapura ini udah bener-bener kosong, gak ada bagasi lagi yang datang. Jadi hampir semua penerbangan dari Jepang ke Singapura itu semuanya tertinggal di Singapura bagasinya. Dan setelah ini aku langsung proses di bagasi klaim yang ada di sekitar sini. Dan bagasiku sampainya tuh besok. Itu pun aku ambil karena kalau aku tunggu aku khawatirnya lama. Karena sebenarnya bagasi kita tuh bisa diantar ke rumah. Aku udah info juga. Cuman karena aku khawatir bagasiku hilang atau apapun itu, jadi aku telepon besoknya dan bagasiku aku ambil ke bandara. Jadi ini tuh benar-benar udah kosong, gak ada apa-apa gitu. Jadi itu pengalaman aku untuk My Scoot. Jadi kalau kalian punya pengalaman lain langsung aja tulis di kolom komentar. Bye bestie.